Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Anang Hamimuddin dari kelas Ilmu Hadis semester 4 dan saya sekarang akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai kaidah konfrontatif. Kaidah konfrontatif adalah kaidah yang digunakan untuk metode kritik matan. Penggunaan atau pengaplikasian kaidah konfrontatif tidak hanya sebatas pada dua riwayat yang bertentangan, namun juga pada riwayat hadis dan juga dengan Al-Quran. Pengaplikasian kaidah konfrontatif sering digunakan oleh para ahli fikih atau fuqaha. Hal ini dilakukan agar memecahkan suatu permasalahan yang terdapat di dalam riwayat ataupun juga di dalam Al-Quran. Cara atau penerapan kaidah konfrontatif ini dengan cara mengunggulkan riwayat yang sesuai dengan Al-Quran dan melemahkan riwayat yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Akan tetapi, apabila ada riwayat yang tidak memiliki pembanding atau penentang, maka metode pengaplikasian kaidah konfrontatif ini tidak akan dilakukan. Adapun penerapan kaidah konfrontasi riwayat dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir atau yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama berlaku untuk semua jenis riwayat tanpa mempedulikan kesikohan perawi atau fasiknya perawi. Kaidah konfrontasi antara hadis dengan Al-Quran bukan berasal dari para ulama, akan tetapi berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pengemban syariat. Oleh sebab itu, metode ini memiliki kerentanan salah yang amat sangat kecil, atau resikonya untuk salah itu sangat kecil, sehingga mampu menghantarkan kepada ilmu pengetahuan akan keotentikan suatu riwayat. Yang ditekankan pada metode konfrontasi ini adalah untuk menetapkan ketidakotentikan semua riwayat yang kandungannya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang otentik atau riwayat yang otentik. Jadi, apabila ada dua hadis yang satu bertentangan dengan Al-Quran dan yang satu sesuai dengan isi Al-Quran, maka hadis yang bertentangan dengan Al-Quran tersebut akan dilemahkan atau dianggap tidak sahih. Sedangkan bila ada riwayat atau hadis yang isinya sesuai dengan Al-Quran, maka akan diunggulkan atau dianggap sahih. Begitu. Kaidah konfrontasi dengan antara As-Sunnah dengan Al-Quran ini juga telah dipakai oleh para fuqaha dalam menyelesaikan suatu permasalahan di mana ada dua riwayat yang bertentangan, yang satu sesuai dengan Al-Quran dan yang satu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka riwayat yang diunggulkan adalah riwayat yang sesuai dengan Al-Quran, dan
riwayat yang tidak sesuai dengan Al-Quran akan ditinggalkan. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan kaidah konfrontatif adalah kaidah konfrontatif berlaku untuk riwayat yang kontradiktif dan non-kontradiktif. Lalu yang kedua adalah kaidah konfrontatif berlaku untuk riwayat para perawi thiqah dan perawi yang tidak thiqah. Yang ketiga, kaidah konfrontatif memiliki kelebihan atas metode kritik sanad. Yang keempat, kaidah konfrontatif menolak adanya nasah hukum Al-Quran oleh As-Sunnah. Untuk melakukan kaidah konfrontatif, maka seseorang harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang As-Sunnah ataupun juga dengan Al-Quran. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.